Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky Effendi, SAMSC, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan anggota kelompok 5 mempresentasikan terkait Sistem Akuntansi pengeluaran kas, yaitu di bab 14. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama teman-teman saya, anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Syegita Griselda atau saya sendiri dengan nomor NPM akhir 020. Selanjutnya ada Mariska Zulfianti dengan nomor NPM akhir 007. Selanjutnya ada Salwa Pakwita dengan nomor NPM akhir 017. Yang selanjutnya ada Cindy Azara dengan nomor NPM akhir 026. Selanjutnya ada Yelira Anumbi dengan nomor NPM akhir 418. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan dari sistem akuntansi pengeluaran kas, di mana pengeluaran kas dalam perusahaan umumnya itu dilakukan menggunakan cek, di mana cek ini digunakan untuk transaksi yang bernilai besar. Sistem ini memiliki keunggulan dari segi pengendalian internal, yaitu yang pertama akan membantu verifikasi penerima. Ini berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu cek hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tercantum, sehingga ini dapat menghindari atau meminimalisir kesalahan ataupun kecurangan. Yang ketiga yaitu ada pencatatan ganda oleh bank. Ini juga berkaitan dengan poin keempat, yang dimana penggunaan cek akan membuat transaksi tercatat otomatis di laporan bank atau rekening koran yang berguna untuk mencocokkan catatan internal perusahaan ataupun bisa dilakukan rekonsiliasi. Selanjutnya ada bukti pembayaran seperti cancel check, di mana cancel check ini setelah dicairkan, cek yang telah dibatalkan tadi menjadi bukti pembayaran yang sah karena menunjukkan siapa dari penerima dan pihak yang menyetujui pembayaran melalui endorsement. Baik, selanjutnya ada beberapa poin, yaitu dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, dan beberapa fungsi terkait. Yang pertama yaitu adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama ada bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Di mana bukti kas keluar ini biasanya merupakan dokumen sumber yang mencatat secara resmi pengeluaran uang tunai ataupun melalui cek. Selanjutnya ada pun cek. Cek ini biasanya difungsikan untuk menjadi alat pembayaran non tunai yang resmi untuk menggantikan uang tunai yang transaksinya dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu permintaan cek, di mana permintaan cek ini difungsikan sebagai dokumen internal yang biasanya digunakan untuk mengajukan permintaan penerbitan cek dari bagian terkait. Misalnya saja seperti bagian pembelian ataupun bagian utang, mereka akan menerbitkan permintaan cek ini. Selanjutnya ada pun catatan akuntansi yang biasanya digunakan dalam pencatatan, yaitu yang pertama ada jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, di mana ini difungsikan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas melalui cek. Semua pengeluaran akan dicatat melalui cek. Nah, selanjutnya ada register check atau check register, di mana dia ini mencatat perincian cek yang telah diterbitkan, termasuk nomor ceknya, tanggalnya, ataupun jumlah, serta penerima. Mereka ini akan menulis secara rinci terkait cek yang diterbitkan. Selanjutnya itu ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek, yaitu yang pertama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, yang dimana ini difungsikan saat unit atau bagian yang mengajukan permintaan pembayaran karena adanya kewajiban atau kebutuhan dari transaksi. Biasanya beberapa fungsi ini itu diperlukan saat ada pengajuan permintaan pembayaran melalui cek. Selanjutnya ada fungsi kas, di mana bertanggung jawab untuk mengeluarkan cek, biasanya menyerahkan ke penerima ataupun mencatat transaksi pengeluaran kas secara fisik. Selanjutnya ada fungsi akuntansi, di mana adanya pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran dan memastikan transaksi tersebut sesuai dengan dokumen yang disumberkan. Selanjutnya ada fungsi pemeriksa inter. Biasanya fungsi pemeriksa inter ini digunakan agar bisa mengawasi, memverifikasi, dan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh pengeluaran kas ini sesuai dengan prosedur dan tidak ada kecurangan ataupun fraud. Biasanya ini akan dilakukan oleh auditor internal, yang dimana akan membantu pengecekan terhadap pemeriksaan intern untuk mengawasi pengeluaran dari kas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem, di mana sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek terdiri dari beberapa jaringan prosedur, tergantung pada jenis sistem yang digunakan. Pertama, sistem yang tidak memerlukan permintaan cek, yaitu apabila pengeluaran kas berasal dari transaksi pembelian yang dokumennya sudah lengkap. Dalam sistem ini terdapat 3 prosedur utama, yaitu pembuatan bukti kas keluar oleh bagian utang, pembayaran kas oleh bagian kasa,
dan pencatatan pengeluaran kas oleh bagian jurnal. Lalu, yang kedua ada sistem yang memerlukan permintaan cek, yaitu jika pengeluaran kas yang belum memiliki dokumen pendukung lengkap, maka fungsi yang membutuhkan pengeluaran kas harus mengisi formulir permintaan cek, yang kemudian dijadikan dasar oleh bagian utang untuk membuat bukti kas keluar. Lalu yang ketiga, dalam voucher payable system, di mana terdapat beberapa jenis sistem seperti one-time voucher, sistem kas basis maupun accrual basis, serta build-up voucher system yang digunakan untuk membayar beberapa faktur sekaligus dalam satu waktu. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal, di mana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek bertujuan agar transaksi kas diawasi secara ketat dan tidak terjadi penyimpangan. Pengendalian internal yang baik harus memenuhi 3 prinsip utama. Yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan atau keesokan harinya. Kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan cek agar lebih aman dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui dana kas kecil dengan sistem imperes, bukan langsung dari kas besar perusahaan. Lalu, untuk penjelasan unsur pengendalian internal itu tuh ada 3. Yang pertama, organisasi, di mana dalam hal organisasi fungsi penyimpanan kas harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. Pemisahan ini penting agar tidak ada satu orang yang menangani seluruh proses mulai dari penyimpanan hingga pencatatan kas. Selain itu, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilakukan sendiri oleh bagian kas dari awal hingga akhir. Pelaksanaan transaksi harus melibatkan lebih dari satu fungsi untuk memastikan adanya pengawasan silang. Selanjutnya, ada yang kedua, yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana sistem pengeluaran kas wajib mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Bukti kas keluar digunakan sebagai alat otorisasi dan dasar pencatatan. Pembukaan dan penutupan rekening bank juga harus melalui persetujuan pejabat tinggi perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek harus didasarkan pada bukti kas keluar yang sah dan telah dilengkapi dokumen pendukung. Lalu yang ketiga ada praktik sehat, di mana praktik yang sehat ini antara lain itu saldo kas perusahaan harus dilindungi dari pencurian atau penyalahgunaan. Lalu dokumen pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas setelah pembayaran. Penggunaan rekening koran bank untuk mengecek transaksi pengeluaran kas dan seluruh pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama atau pemindah bukuan. Nah, jika jumlah kecil digunakan dana kas kecil dengan sistem imperes. Selain itu, dengan pencocokan fisika secara berkala dengan catatan akuntansi, kas dan kasir harus diasuransikan. Kasir perlu dilengkapi perlengkapan keamanan seperti lemari besi dan setiap nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Saya akan membahas dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas, di mana cancel check sendiri adalah cek yang sudah dicairkan oleh penerima dan kemudian dikembalikan oleh bank kepada perusahaan pembayar. Nah, jika bank mengembalikan cancel check, maka perusahaan tidak perlu meminta kwitansi dari penerima pembayaran, karena cancel check itu sendiri sudah menjadi bukti pembayaran yang sah, di mana dokumen ini disimpan sebagai arsip bersama bukti kas keluar. Namun, jika cancel check tidak dikembalikan oleh bank, maka perusahaan harus meminta kwitansi dari pihak penerima sebagai tanda bukti bahwa cek telah diterima atau dicairkan. Dengan demikian, cancel check ini membantu memperkuat pengendalian internal karena berfungsi sebagai tanda terima dari pihak bank bahwa uang telah dibayarkan sesuai isi cek. Shalom, di sini saya akan menjelaskan bagang alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dan akun PJB sistem. Pada gambar 14.5 menunjukkan bahwa prosesnya dimulai dari bagian pembelian penerimaan faktur, lalu bagian jurnal pencatatannya, bagian utang menyimpang faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo. Ketiga, jatuh tempo bagian kas membuat cek, mengirimkan ke kreditur, dan bagian jurnal mencatat pengeluaran kas. Selanjutnya, bagian alir dokumen on time forward payable system dan dengan cash basis. Pada gambar 16.5
14.6 adalah bagian dari alur prosedur. Prosesnya dimulai dari bagian utang, penerimaan faktur, penyimpanannya, lalu membuat bukti kas keluar saat jatuh tempo. Bagian kas membuat dan mengotorisasi cek, mengirimkan ke kreditur. Selanjutnya bagian alur dokumen on-time forward VYB system dengan actual basis full fledged faktor VYB system. Pada gambar 14.7 menunjukkan alur pengeluaran kas. Jadi berbeda dari sistem sebelumnya, satu bukti kas keluar bisa beberapa faktor dari satu pemasok jika pembayaran dilakukan periodik. Misalnya bulanan, bagian utang mengumpulkan faktur membuat bukti kas keluar, lalu bagian kas membuat dan mengirimkan cek. Lalu bagian alur dokumen bold up forward VYB system. Ini pada gambar 14.8 itu menjelaskan prosedur pencatatan utang. Jadi mirip sistem sebelumnya, tetapi satu bukti kas dari keluar bisa mencakup beberapa faktur dari satu pemasok jika pembayarannya bersamaan. Bagian utang membuat bukti kas keluar, bagian kas mengeluarkan cek, dan bagian jurnal pencatatannya ini sistem untuk pembayaran utang yang dikumpulkan. Selanjutnya sistem dana kas kecil. Itu deskripsi kegiatan. Jadi ada dua bagian. Yang pertama itu dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Itu ada 3 bagian. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. 2. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dan kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Lalu yang ketiga, itu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya 2, dalam impress system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Itu ada 3 bagian. 1. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh mengubah atau dikurangi dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Lalu yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dalam kas kecil. Lalu yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam
kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun bank dan mengkredit akun kas. Selanjutnya, mengenai dokumen yang digunakan pada sistem dana kas kecil ada 5. Yang pertama, bukti kas keluar berisi perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi ke fungsi kas sebesar nominal yang tercantum, dan dokumen ini bisa diperlukan saat pembentukan atau pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang kedua ada cek berisi perintah agar bank ini mengeluarkan sesuai dengan nominal yang tertera dalam cek. Lalu yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil yang digunakan pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil, sedangkan bagi pemegang dana kas kecil ini digunakan sebagai bukti dikeluarkannya kas kecil. Lalu yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat pemakai dana kas kecil dan diserahkan ke pemegang dana kas kecil dalam metode impres, maka dokumen pendukungnya ini akan disimpan sementara untuk keperluan pengisian kembali, sedangkan pada metode fluktuasi dokumennya akan diserahkan ke bagian akuntansi untuk dijurnal sebagai jurnal pengeluaran dana kas kecil. Lalu yang kelima ada permintaan pengisian kembali kas kecil yang dibuat pemegang dana kas kecil untuk meminta bagian utang membuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam impres jumlah yang diminta ini sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan yang diterakan pada dokumen. Lalu sedangkan pada metode fluktuasi maka pengisiannya ini sesuai dengan perkiraan pengeluaran. Selain itu ada juga catatan akuntansi yang digunakan ada 3. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas yang mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan ataupun pengisian kembali dana kas kecil, di mana dokumen sumber yang dipakai adalah bukti kas keluar yang telah kas. Lalu yang kedua register cek, di mana dia ini mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil yang mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil yang diperlukan jurnal khusus sekaligus sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Adapun 5 fungsi terkait, yang pertama fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab mencatat pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan, pembentukan dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, mencatat pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil apabila menggunakan metode fluktuasi, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi fungsi kas ini mengeluarkan cek sebesar yang tercantum, dan juga bertanggung jawab memverifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Lalu yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil yang bertanggung jawab menyimpan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai otorisasi pejabat yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, di mana dia ini bertanggung jawab pada saat pembelian atau pengeluaran menggunakan uang tunai. Lalu yang kelima ada fungsi pemeriksa intern yang bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan dengan catatan kas, serta bertanggung jawab untuk memeriksa secara mendadak pada saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Selanjutnya mengenai bagian alur dokumen sistem dana kas kecil, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dana kas kecil. Jadi bagian utang ini akan mengeluarkan surat keputusan atau SK dan membuat bukti kas keluar atau BKK sebanyak 3 salinan. Bagian utang akan mencatat pembentukan dana kas kecil di register bukti kas keluar yang akan dicatat oleh bagian akuntansi dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu salinan kedua akan dikirimkan ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya, sedangkan salinan pertama dan ketiga dilampiri surat SK pembentukan dana kas kecil diserahkan bagian utang ke bagian kasa, lalu bagian kasa akan membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Selanjutnya, cek dan salinan ketiga ini diserahkan ke pemegang dana kas kecil, dan salinan pertama ini diserahkan ke bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal akan mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Yang kedua yaitu ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impres sistem. Jurnal pembentukan dana kas kecil dalam register bukti kas keluar yaitu dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar.
Jurnal pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil, yaitu biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada dana kas kecil. Jurnal pengisian dana kas kecil dalam register bukti kas keluar, yaitu dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, dalam diagram dalam bagian tersebut menjelaskan proses pengelolaan dana kas kecil dengan sistem IFRS, di mana dana yang telah dipakai diganti sesuai jumlah yang dikeluarkan tanpa penambahan dana baru. Proses dimulai dari penggunaan dana yang mengajukan permintaan melalui formulir PPKK kepada pengelolaan kas kecil. Setelah disetujui, dana tunai diberikan sesuai kebutuhan operasional. Pengguna kemudian menggunakan dana tersebut dengan mengumpulkan bukti pengeluaran seperti nota atau faktur. Selanjutnya, pengguna menyerahkan bukti pengeluaran dan dokumen pertanggungjawaban ke pengelola. Pengelola memeriksa dokumen tersebut dan jika lengkap serta sah, dokumen diberi cap lunas dan dikembalikan sebagai arsip yang nantinya menjadi dasar penggantian dana kas kecil. Selanjutnya yaitu ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance. Nah, bagian jurnal mencatat pengeluaran dana kas kecil di dalam jurnal, yaitu biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada dana kas kecil. Nah, dalam bagian tersebut menjelaskan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban dana kas kecil dengan sistem fluctuating fund balance, di mana jumlah pengisian kembali dana kas kecil dapat berubah sesuai kebutuhan, berbeda dengan sistem IFRS yang saldo kas tetap. Proses tersebut dimulai saat penggunaan kas kecil mengajukan permintaan dana melalui formulir PPKK kepada pengelolaan kas kecil. Pengelola menyerahkan dana tunai beserta formulir tersebut sebagai tanda terima penggunaan menggunakan dana untuk operasional dan mengumpulkan bukti pengeluaran seperti faktur atau kwitansi. Setelah itu, pengguna menyusun bukti pengeluaran kas kecil BPKK dan menyerahkan laporan beserta dokumen pendukung ke pengelola. Pengelola memeriksa dokumen dan jika lengkap, dokumen dicatat di jurnal pengeluaran dana kas kecil dan dilaporkan ke bagian kartu biaya. Dokumen yang sudah mendapat cap lunas dikembalikan ke pengguna untuk arsip. Yaitu ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan IFRS system. Nah, dalam bagian tersebut menggambarkan prosedur pengajuan pengisian ulang dana kas kecil dalam sistem IFRS setelah dana digunakan untuk operasional. Proses dimulai dengan bagian kartu biaya yang menerima dokumen permintaan pengisian ulang dan bukti kas kecil lalu mencatatnya untuk pengendalian biaya. Dokumen dilanjutkan ke bagian jurnal untuk pencatatan transaksi dalam register cek sesuai sistem akuntansi perusahaan. Setelah itu, dokumen beserta cek diserahkan ke bagian kasa untuk pengisian cek dan tanda tangan otorisasi. Setelah cek ditandatangani, dokumen kembali ke bagian kasa yang memberi cap lunas dan mencatat nomor cek pada BKK sebagai bukti persetujuan dan proses resmi pengisian ulang. Prosedur ini memastikan pengelolaan dana kas kecil berjalan tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan fluctuating fund balance, di mana aliran dokumen selanjutnya dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance tidak berbeda dengan sistem IFRS. Nah, dalam diagram tersebut menjelaskan proses pengelolaan dana kas kecil dengan sistem IFRS yang tidak jauh berbeda dengan fluctuating fund balance, di mana dana yang telah dipakai diganti sesuai jumlah yang dikeluarkan tanpa penambahan dana baru. Nah, prosesnya dimulai dari penggunaan dana yang mengajukan permintaan melalui formulir PPKK pada pengelolaan kas kecil. Setelah disetujui, dana tunai diberikan sesuai kebutuhan operasional. Pengguna kemudian menggunakan dana tersebut dan mengumpulkan bukti pengeluaran seperti nota dan faktur. Selanjutnya, pengguna menyerahkan bukti pengeluaran dan dokumen pertanggungjawaban ke pengelolaan. Pengelolaan memeriksa dokumen tersebut dan jika lengkap serta sah, dokumen diberi cap lunas dan dikembalikan kepada arsip yang nantinya menjadi dasar penggantian dana kas kecil. Bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti
kas keluar, yaitu dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar.